warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah kepada Hadrat Nabi Muhammad wa Syafi'ina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua arwah ajal ikhwan min al-ahliya wal mursalin wa muslimin wa sahabat para ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. يا رب أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا. يا رب ولرجاء ثواب أنت تعلم
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Al-Muqarrabun wal Muhtaramun, para guru, para muallimin, para sesepuh, para orang tua, para hujaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Abdul Aziz HMSE beserta seluruh pengurus DKM lainnya, para asatidzah, para hujaj, para tokoh masyarakat, para sepuh, para orang tua dan seluruh jamaah yang hadir ya di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat ya limpahan dan cucuran rahmat, maghfirah, inayah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa kembali malam hari ini. Sudah masuk malam ketiga daripada bulan Sya'ban. Ya, sehingga malam hari ini sekaligus tawakufan. Ya, dalam rangka ya tawakufan, dan kita akan bertemu kembali nanti setelah Idul Fitri ya. Dan sebelum nanti kita ya tutup ya, sholat Isya, kita akan zikir terlebih dahulu. Kita tutup dengan pembacaan doa. Ya, kemudian nanti setelah sholat Isya ya kita musafahah, kita saling memaafkan ya sebelum masuknya bulan suci ya Ramadan. Secara khusus pada malam hari ini kita akan bahas ya ayat tentang puasa ya,
sebagai bekal kita menghadapi bulan suci Ramadan. Silakan dibuka di halaman 47 kitab At-Tafsir Al-Munir Marah Dabitil Imam An-Nawawi untuk cetakan Darul Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah. Kalau di kitab saya 47, mungkin bisa jadi beda cetakan, beda halaman. Tapi yang jelas kita akan bahas ayat tentang puasa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baris ke-7 dari atas ya. Untuk yang halamannya sama, halaman 47. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba ay furida, diwajibkan. Alaikum, atas kamu, ya as-siyam, ya berpuasa. Makna puasa as-saum ya. Was-siyam fil lughah maknanya adalah al-imsak. Maknanya adalah apa? Al-imsak, yang artinya menahan. Sehingga kalau sudah ya datangnya waktu subuh atau terbitnya fajar, datangnya waktu fajar atau datangnya waktu subuh, maka di saat itu sudah harus menahan. Apa yang ditahan ya, nggak boleh makan, nggak boleh minum, atau hal-hal yang dapat membatalkan puasa ya, termasuk hubungan suami istri, itu dapat membatalkan apa ya, puasa. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari ya, itu atau datangnya waktu maghrib. Jadi kalau disebut as-saum itu al-imsak. Tapi kemudian muncullah sebuah pertanyaan ya, apa yang dimaksud dengan imsak yang ada di Indonesia? Apakah ketika datangnya waktu imsak ya, kemudian di saat itulah kita sudah harus menahan ya lapar dan haus, menahan dari makan dan minum ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ya, Imam Muslim dari Qatadah, dari Anas, dari Zaid ya bin Sabit, di mana pada saat itu para sahabat sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian habis selesai sahur, mereka melanjutkan untuk sholat subuh. Kemudian ada fatrah, menunggu datangnya waktu subuh. Ya, sahabat bertanya, ukurannya berapa lama nih antara kita selesai makan sahur dengan waktu subuh, dengan kita sholat subuh. Kemudian Nabi menjelaskan seukuran membaca 50 ayat Al-Quran. Artinya dari sini bisa kita pahami ya, bahwasanya ya sahabat habis sahur, kemudian mereka bersiap-siap
untuk melaksanakan sholat subuh sambil menunggu datangnya waktu subuh mereka membaca Al-Qur'anul Karim ya. Kemudian para jamaah sekalian ya, dalam sejarahnya bahwa imsak pertama kali dikenalkan itu di negeri Mesir, di negara Mesir pada bulan Ramadan tahun 1262 Hijriah, 1262 Hijriah atau di abad 18 ya, atau di bulan September tahun 1846 Masehi ya, takriban kurang lebih. Disitulah dimunculkannya imsak. Tapi memang dipopulerkannya di Indonesia ya. Nah, jadi Indonesia itu populer. Kalau di mana-mana ya mungkin kurang populer begitu ya. Artinya ternyata sudah lama, sudah berjalan 2 abad yang lalu gitu ya. Inilah yang kemudian meskipun penamaannya imsak ya, tetapi pada hakikatnya maknanya berbeda dan tujuannya berbeda. Ya, imsak yang ada di kalender, yang ada di Indonesia itu maknanya lebih kepada tanbih, peringatan. Ya, kalau istilahnya lampu merah itu, lampu lalu lintas itu baru lampu apa? Lampu kuning. Ya, kalau lampu kuning ya kira-kira nih kalau di di perjalanan kemudian ada lampu kuning, kira-kira kita menurunkan kecepatan atau mempercepat kecepatan. Ya. Kalau aturannya harus menurunkan kecepatan. Tapi ternyata kejadiannya apa? Wah, udah mau merah nih, cepetin kan begitu kan? Kan aturannya kalau sudah lampu kuning turunkanlah kecepatan. Kenapa? Karena sebentar lagi akan apa? Lampu merah. Tapi orang kita kata kebalik, wah lampu kuning nih, ngebut, makin cepat, makin apa? Makin kenceng ya. Nah, jadi imsak yang ada di negara kita itu maknanya lebih kepada tanbih, peringatan, waspada nih. Sebentar lagi datang waktu subuh. Ya, nah, kalau bahasa kitanya udah jangan makan baik, udah jangan makan terus. Ya, segera berhentikan makan, minum untuk siap-siap sholat subuh. Ya, nah, ambil air wudu. Ya, di situ sikat gigi, gosok gigi, kan begitu. Nah, sehingga diperkirakan karena ukurannya tadi 50 ayat, Nabi mengatakan seperti 50 ayat membaca Al-Quran, maka kurang lebih 50 ayat itu kalau kita menitkan kurang lebih 10 menit. Makanya jarak antara imsak yang ada di kalender kita dengan datangnya waktu subuh kurang lebih 10 menit ya, itu seukuran membaca Al-Qur'an 50 ayat ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sebab ada yang memahami kalau udah imsak betul-betul nggak boleh makan. Ya, padahal masih boleh makan, tetapi sebaiknya apa? Sebaiknya selesaikan. Khawatir nanti kelupaan, tiba-tiba sudah masuk waktu subuh. Ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Artinya bahwa puasa ini bukanlah syariat yang hanya ada pada zaman Nabi kita Nabi SAW, tapi juga sudah ada sebelum Nabi. Dijelaskan lebih lanjut minal anbiya'i. Ya, sudah ada dari apa? Nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam sebelumnya. Wal begitu juga umat-umat min ladun Adam,
Ya, dari mulai zamannya Nabi Adam alaihi salam. Artinya bahwa puasa ini ibadah tua begitu. Kenapa ibadah tua? Karena sejak zaman Nabi Allah Nabi Adam, ya sudah apa? Sudah ada yang namanya puasa. Cuma yang menjadi perdebatan adalah waqtalafa fil ladzi kutiba 'alal ladzina min qablina ikhtilaf. Di dalam riwayat itu ya, apakah puasanya sama seperti kita di bulan suci Ramadan? Faqila kutiba 'alaihim siyam syahr Ramadan. Ada yang mengatakan bahwa ya diwajibkan seperti kita di bulan suci Ramadan. Wa qila kutiba 'alaihim siyam 3 ayyam. Ada juga yang mengatakan bahwa ya dulunya itu diwajibkan hanya 3 hari min kulli syahrin, tetapi setiap bulan. Ya, bulan ini Sya'ban 3, bulan Ramadan 3, Syawal 3, ya, Dzulqa'dah 3, terus setiap bulan wajib puasa 3 hari. Ya, dan kalau dihitung-hitung ya lebih dari satu bulan. Karena kan sebulan 3. Kalau dikali 10 aja udah 30. Nah, ya berarti totalnya 36 hari wajib puasa dalam 1 tahun. Lebih banyak dalam pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, siyamu Asyura, hanya diwajibkan pada saat itu puasa Asyura. Terlepas dari perbedaan tersebut, yang jelas bahwa puasa ini adalah ibadah tua, ibadah yang sudah ada sebelum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ay tattaqun Allah. Artinya ya bertakwalah olehmu kepada Allah ya. Bisaumikum, dengan sebab puasa kamu. Wa tarakakum lisyahwat, dan engkau meninggalkan syahwat. Kau meninggalkan apa? Syahwat ya. Syahwat ini kan dorongan. Pak Ustadz, kenapa sih kita pakai ada syahwatnya? Gara-gara syahwat akhirnya kita banyak melakukan perbuatan dosa. Syahwat itu penting para jamaah sekalian. Ya, tinggal bagaimana kita mengendalikannya. Kenapa penting? Sebab syahwat itulah yang kemudian membedakan kita di antaranya dengan malaikat. Malaikat Allah perintahkan sujud, ya udah sujud aja. Kata Allah, kewajiban kita ya bagi umat Islam adalah sholat dalam sehari 5 waktu. Kalau kita modelnya seperti malaikat, ya sudah 5 waktu aja kita kerjakan. Tapi karena ada syahwat, keinginan, masa sih cuma 5 waktu, pengen tambahlah sholat rawatib qabliyah ba'diyah, tambahlah sholat duha, tambahlah qiyamul lail, kan begitu ya. Nah syahwat para jamaah sekalian yang menjadi perhatian di sini adalah farraghbatu fil mat'um wal manqu asyaddu minar raghbah fi ghairihima. Ada sebuah keinginan dalam hal apa? Al-mat'um, makanan ya. Kemudian yang kedua wal manquh, dan nikah atau kawin. Dua hal ini asyaddu, lebih berat minar raghbati fi ghairihima, dari keinginan selain keduanya. Di antara keinginan-keinginan yang lain, syahwat-syahwat kita yang lain, maka yang menjadi titik utama di sini yang lebih berat adalah pertama persoalan makanan. Ya, artinya begini, orang kalau udah urusan perut, apalagi kalau udah kelaparan gitu ya, itu kejahatan pun akan apa? Akan dilakukan, kan begitu. Bahkan ya di sebuah wilayah yang kebetulan minoritas Muslim, itu ada yang saya dengar cerita mereka berani untuk menukar akidah demi untuk mempertahankan agar mereka bisa hidup, kan begitu. Kalau udah urusan perut yang bicara, ya berat sudah ya, berat.
Kemudian yang kedua urusan kawin. Karena kita ini bukan malaikat. Kalau malaikat kan kagak ada keinginan untuk itu, ya. Disuruh sujud ya udah sujud aja. Sampai apa? Sampai yaumul kiamat. Ya kalau kita ya ada keinginan untuk hidup bersama. Ada ketertarikan kita dengan apa? Dengan lawan jenis, kan begitu. Ya kita dengan binatang dalam hal ini sama. Binatang kawin nggak? Kawin. Kita kawin juga. Ya cuma yang membedakan adalah binatang kawin tanpa aturan, kita kawin dengan apa? Dengan ada aturannya. Inilah yang membedakan ya manusia dengan apa? Dengan binatang. Ya binatang kalau mau kawin, kawin aja udah. Ya kayak kucing. Ada kucing kampung di rumah saya. Ya, jadi ada 3 kucing garong yang deketin. Nggak mau dia milih. Ya, kata istri saya, ini kucing pakai milih lagi. Kucing pakai apa? Pakai milih. Ntar bunting beranak, ntar besok bunting beranak lagi gitu kan. Manusia pun juga seperti itu. Makanya dulu ya, sebelum pada zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, para sahabat itu menikah dengan istri yang banyak itu biasa dulunya, tradisi di Arab jahiliyah. Ada salah satu sahabat dalam sebuah riwayat, di antaranya Mughirah bin Syu'bah. Dalam sebuah riwayat istrinya 300, riwayat yang lain istrinya 500, riwayat yang lain istrinya 1000. Ya kalau ada orang Cikarang punya istri 1000 itu dengkul koplok apa kagak itu? Koplok apa kagak dengkul itu? Lah koplok Pak Ustaz. Iya. Kan begitu ya. Nah, makanya kan dulu sahabat-sahabat istrinya banyak disuruh apa? Disuruh pilih, disuruh pilih. Ya, artinya persoalan ini ya harus ada aturannya. Kalau nggak ada aturannya, maka keinginan ya manusia itu tidak ada bedanya seperti apa? Ya seperti binatang. Dan banyak juga fitnah yang berantakan gara-gara apa? Ya gara-gara urusan ya kawin, kan begitu ya. Nah, sehingga dua hal ini ya punya aturan khususnya dalam persoalan makanan ya. Dari mulai makan jangan berlebih-lebihan, kemudian anjuran puasa, kemudian makanlah yang halal dan thayyib, kan begitu. Ya, kemudian cara mendapat makanan ya yang halal dan lain sebagainya. Begitu juga dalam persoalan pernikahan. Nanti kaitan dengan keturunan, anak, macam-macam ya. Dua hal ini ya keinginan yang jika ditaklukkan maka yang lainnya enteng. Wal ittiqa anhuma asyaqqa, dan menahan diri dari keduanya itu lebih berat. Fa idza sahala alaikum, maka apabila mudah atas kamu ittiqa Allah bitarkihima, semata-mata karena engkau takut kepada Allah dengan meninggalkan keduanya, kana ittiqa Allah bitarki ghairihima, niscaya adalah ya takutnya ia kepada Allah dengan meninggalkan selain keduanya ashala wa akhaf. Kalau yang dua ini ya bisa dikendalikan, maka mengendalikan yang lain lebih mudah. Mengendalikan yang lain lebih mudah. Orang ya kalau perutnya terisi nggak anarkis. Begitu juga orang kalau perutnya nggak kebanyakan ya. Orang sehat kenapa? Ya diantaranya makannya cukup tapi tidak berlebihan kan. Makan kebanyakan kagak boleh, sampai kagak makan juga jangan, kan begitu ya. Awil mana la'allakum tattaqun, atau maknanya agar supaya kamu bertakwa. Tarkul muhafazah 'ala shaumi bisababi azmi darajatihi. Artinya dengan sebab meninggalkan untuk menjaga puasa dengan sebab keagungan ya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mengenai
ya puasa seperti itu ya. Kenapa kok adanya puasa? Ya itu banyak hikmahnya. Ya, makanya banyak apa? Banyak hikmahnya. Makanya ya puasa itu ya nanti bukan hanya kita menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari hal-hal yang bisa membuat puasa itu tidak bermanfaat. Apa itu puasa nggak bermanfaat? Dimana ketika puasa itu ya tidak diisi dengan amalan-amalan soleh. Ya, saya puasa, kamu puasa, iya saya puasa. Tapi selama puasa tidur mulu kan? Kagak ngaji, nggak ini, nggak itu, ya. Atau malah ketika puasa, ya berbuat ghibah, ngomong-ngomongin orang lain. Nah ini dapat menghabiskan pahala puasa, ya. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam puasa, ya, bahwa Ramadan ini disebut juga Sayyidus Syuhur, pemimpinnya bulan. Ya, bulan puasa adalah Sayyidus Syuhur, ya. Ramadan adalah Sayyidus Syuhur, pemimpinnya bulan. Sehingga kita selalu mengharapkan bahwa kita bisa dipertemukan dengan bulan puasa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, kan begitu ya. Kita kepengen agar bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan itu pahala dilipat gandakan. Kemudian yang berikutnya, dari berbagai macam amalan-amalan sunnah selain yang wajib, jelas. Apa tuh yang wajib? Pertama, puasa, karena memang kewajibannya puasa. Kedua, apalagi yang wajib? Sholat. Apalagi yang wajib di situ? Zakat fitrah, ya. Itu kan wajib tuh. Jadi dalam satu waktu berkumpul 3 kewajiban. Dari mulai puasa, kalau puasa setiap hari, setiap waktu, ya. Kemudian puasa, kemudian ada kewajiban zakat fitrah, kan. Nah kemudian amalan-amalan sunnah selain yang wajib tadi, ada nggak amalan yang paling utama? Saya menganalogikannya begini, para jamaah sekalian, ya, jika diundang walimah, acara pernikahan atau resepsi pernikahan, pertanyaan saya ketika para jamaah sekalian sampai ke gedung pernikahan, ke lokasi pernikahan, yang kepengen para jamaah ketemu, kepengen ngeliat, pertanyaan saya siapa? Nyampe nih kita kondangan, yang kepengen kita lihat siapa tuh di situ? Siapa kira-kira? Pengantin, kan begitu. Yang kepengen kita lihat pengantin. Ada yang jawab, ya wajar lah Pak Ustadz, karena pengantin didandanin. Kata siapa cuma pengantin yang didandanin? Semenjak kita sampai di depan pintu gedung atau di depan rumah orang yang nikahan, resepsi pernikahan, disambut kita oleh pagar ayu. Mereka cantik-cantik, mereka juga di make up, mereka juga didandanin, tapi tetap aja yang kita tanya, mana nih pengantinnya? Kan begitu. Mana nih pengantinnya? Begitu juga dalam bulan suci Ramadan. Sehingga ada yang disebut dengan istilahnya pengantin Ramadan. Kira-kira nih pengantin Ramadannya apa nih? Pengantin Ramadannya apa kira-kira? Pengantin Ramadannya adalah Al-Qur'anul Karim. Dalam ayat Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Makanya selama bulan suci Ramadan kajiannya banyak seputar Al-Qur'an. Karena memang di bulan itu bulan diturun Al-Qur'an. Ada nanti acara nuzulul Quran, kan begitu ya. Makanya para jamaah sekalian,
Yang lain dikejar, tapi jangan lupa jangan mengabaikan Al-Quran. Ya, perbanyaklah baca Al-Quran, ya, mengkaji Al-Quran. Ya, kalau bisa masing-masing kita sudah berazam sekurang-kurangnya satu kali khatam. Apalagi bisa menghatamkan berkali-kali. Ditambah lagi tadarus, ditambah lagi tadarus dengan keluarga, tadarus di masjid, tadarus di musola. Makin banyak ya kita hatam Al-Quran. Jadi adalah Al-Quranul Karim gitu ya. Kemudian yang kedua, amalan apa lagi yang utama selain Al-Quran? Amalan yang hanya ada dan terjadi pada bulan suci Ramadan. Amalan apa itu? Salatut tarawih. Dalam hadis Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang mendirikan salat? Salat apa yang dijelaskan di dalam hadis salat? Ya, yang utama di sini adalah salatut tarawih. Kita salat malam, silakan tahajud dan sebagainya, tapi jangan abaikan tarawih. Kenapa jangan abaikan tarawih? Karena tarawih hanya terjadi pada bulan suci Ramadan. Sekarang di bulan Syaban, boleh nggak kita tarawih? Nggak boleh. Kenapa? Belum saatnya. Atau nanti setelah Ramadan udah lewat di bulan Syawal, boleh nggak kita tarawih? Nggak boleh. Kita tahajud, boleh nggak siap malam? Boleh. Witir, boleh. Sholat hajat, boleh. Sholat duha, boleh. Sholat istiqoroh, boleh. Ya. Tapi sholat tarawih hanya terjadi pada bulan suci Ramadan. Ya. Maka jangan lupa, ya, apalagi kalau kita yang diberikan sehat, waktu luang, maka datangilah, ramaikanlah, syiarkanlah sholat tarawih yang ada di masjid dan musola. Ya, alhamdulillah Pak Ustadz, di tempat kami sholat tarawih malam pertama banyak Pak Ustadz. Alhamdulillah. Masuk hari kedua ada kemajuan? Ada, ya. Masuk pekan kedua ada kemajuan? Masuk pekan ketiga ada kemajuan? Masuk pekan terakhir ada kemajuan? Ada. Apa yang maju? Yang maju apa? Yang maju sapnya yang maju. Maju Pak Ustadz, apa? Sapnya. Semula 20 baris, lama-lama tinggal setengah baris doang. Artinya para jamaah sekalian, mari kita sholat tarawih. Kalau kita sehat, punya waktu, datang ke masjid, datang kita berjamaah. Tapi kalau kita sakit, ya, atau mungkin lagi ada urusan yang nggak bisa ditinggalkan, setidaknya kita di malam hari atau kapan kita punya waktu luang, kita sholat tarawih. Kemudian apa lagi? Jika kita diberikan rezeki dan kepengen dapat pahala seperti orang yang puasa, ngasih makan berbuka bagi orang yang puasa. Makanya kan tradisi kita kadang begitu. Kita kasih bagi-bagi ini tetangga, kasih saudara-saudara. Ketika itu dimakan, mudah-mudahan kita pun mendapatkan pahala seperti orang yang puasa, ya. Wallahu a'lam ya bishawab. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang terakhir sebelum kita baca zikir tahlil dan ditutup dengan doa, selama 1 tahun ini tadi sudah diawali oleh ketua DKM, bahwa saya pun juga selama 1 tahun ini, ya, kalau ada salah dan khilaf, ya, saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya, dan seluruh jamaah, para guru, para asatidz, jika memang ada salah dengan saya, sudah terlebih dahulu saya maafkan. Mudah-mudahan dengan sebab itu, ya, kita semua menghadapi bulan suci Ramadan dengan hati yang lapang. Dengan hati yang lapang, tidak ada dendam di antara kita. Sekaligus juga, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tanggal 14 Februari besok, ya, sebagai bangsa Indonesia dan hajat, ya, bersama di negara kita, mudah-mudahan, ya, Allah tentukan, ya, presiden, wapres dan para pemimpin negeri ini yang amanah, yang bisa membawa keadilan,
dan membawa kemakmuran serta kesejahteraan bagi negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Gunakan hak pilih kita. Jangan golput. Jangan apa? Jangan golput ya. Fatwanya MUI itu haram. Ya, kecuali ada uzur syar'i. Tidak ada uzur, jangan apa? Jangan golput. Datang ke TPS ya. Enggak ada surat panggilan, punya KTP, datang. Punya apa? KTP, datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.